Oke ya, video kali ini saya akan mereview ergonomi dan posisi penumpang di Kawasaki R6N tahun 2012, punyanya salah satu biker dari Malang Raya dan juga konten kreator juga sih, namanya Mas Ardea. Nanti di follow dan di subscribe ya channel YouTube dan Instagramnya. Nah, untuk review mengenai motornya sendiri, detail desain dan sebagainya itu saya sudah bahas di video sebelumnya ya. Sekarang saya akan bahas ergonomi, bagaimana ergonomi kaki, tangan dan sebagainya. Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya ketika naik di R6N tahun 2012 ini. Pertama, dari jangkauan kaki saya ini nggak terlalu menapak sempurna, cuman bisa dibilang sangat oke. Jadi nggak benar-benar yang napak seperti ini, tapi sedikit lebih jinjit. Dan ini dikarenakan yang di bagian sini ini cukup lebar, nggak terlalu lebar sekali, tapi memang jadi salah satu faktor sih kaki saya jadi lebih jinjit. Kemudian untuk berat motornya sendiri, wah ini sih berat. Beratnya 204 kilo, jadi hati-hati aja sih bagi kalian yang belum terbiasa naik motor besar. Ya harus sabar lah kalau mengendalikan motor ini. Kemudian untuk posisi tangan ke stang seperti ini ya. Ini untuk saya pribadi ini enggak terlalu tegak, masih agak nunduk sedikit, tapi masih sangat nyaman lah. Mirip-mirip kayak naik ini sih posisi duduknya di CB150R. Jadi nyamannya seperti itu. Karena ini stangnya cukup tinggi dan stangnya sendiri juga cukup lebar. Cuman karena ini serutnya itu lebar ya, jadi stangnya terkesan sempit, tapi ini sangat lebar kok. Kemudian untuk posisi kaki ke footstep seperti ini. Nah, untuk posisinya ini juga sangat mirip dengan R6F, dimana posisinya ini cukup mundur dan sedikit naik. Jadi posisi kakinya ini sangat sporty ya. Kalau lebih nyaman sih sebenarnya lebih enak posisi seperti ini. Jadi footstepnya ada di posisi tuas personal seperti ini, pasti akan lebih nyaman. Jadi kalau dipakai jarak jauh, mungkin kalian akan merasakan pegal di daerah paha bawah atau paha belakang dan betis. Dan ini footstepnya ada karetnya, jadi lebih nyaman dan lebih mengurangi getaran mesin sih. Kemudian untuk joknya sendiri, ini joknya tebal, namun kulit joknya ini kasar ya, jadi nggak terlalu licin dan empuk. Nyaman sih dipakai jarak jauh ataupun touring ini. Lalu untuk suspensi yang depan ini empuk. Kemudian yang belakang ini untuk setelan yang punya juga lumayan empuk, karena di sini untuk yang suspensi belakang itu bisa kita setel sesuai dengan keinginan kita. Lalu untuk kaki kita atau paha kita menggapit bagian bodi ini juga cukup nyaman, nggak terlalu terganggu. Apalagi dengan adanya crash bar ini juga masih cukup jauh, jadi masih aman lah pas sih modifikasinya. Nah, untuk kokpitnya seperti ini ya. Untuk secara detailnya sudah saya jelaskan di video review sebelumnya. Nah, kalau secara singkatnya sih, kalau kita lihat dari stangnya, untuk tombol-tombol terutama di sini cukup mudah dijangkau untuk tombol-tombolnya. Dan juga untuk speedometernya sendiri ini juga cukup jelas. Tuh, angka-angkanya juga besar, jadi sangat mudah untuk dilihat dari posisi sini. Jadi lebih pas. Oke, setelah ini saya akan mengajak yang punya motor ini, yaitu Mas Ardea, sebagai pengendara. Nanti akan duduk di depan dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, sekarang saya bersama dengan Mas Ardea selaku pemilik
motor Kawasaki ER6N ini. Nah, untuk tinggi badannya berapa Mas? Saya tinggi badan 168 cm ya Mas. Dengan berat berapa? Terakhir ini naik 10 kilo jadi hampir 80 sekarang. Oke, untuk tinggi badan 168 cm dengan berat sekitar 80 kg, bagaimana ergonomi naik Kawasaki ER6N ini? Yuk Mas. Nah, bisa kalian lihat ya, yang pertama dari posisi kaki menjangkau tanah, Napak sempurna ya. dan juga lebih menekuk Mas ya, sedikit menekuk. Terus untuk joknya sendiri kerasa gimana? Lebar atau mungkin terlalu sempit? ER ini untuk bagian depan dia agak ramping sehingga kaki bisa napak sempurna, cuma untuk bagian belakangnya dia agak lebar sehingga pantatnya masih nyaman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk kaki ke footstep gimana? Kaki ke footstep agak nekuk, jadi ini nekuk gini enak untuk handling saat beloknya ya. Oh, Lebih bisa jepit ke tangkinya lebih enak, nggak seenak motor sport sih, cuma ya lumayan lah, masih bisa jepit tangki dengan sempurna. tapi untuk tekukan kakinya itu menurut sampean terlalu nekuk apa pas? Menurut saya sih masih pas, dan untuk berkendara jarak jauh masih nyaman dan nggak pegel di Oh, kaki ya. ya. Tapi aman ya meskipun dipakai crash bar? Aman, crash barnya Masih jauh? masih jauh, dan meskipun ini kita pakai celana yang ada protektornya juga masih bisa nggak natap lah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk posisi tangan ke stang? Posisi tangan seperti ini, menurut saya masih agak ketarik badan saya ya, terutama kalau boncengan itu masih terasa pegel. Cuma sudah cukup nyaman. Yang biasanya pegel itu di bagian pundak. Nggak tahu cara berkendara saya yang salah atau gimana, cuma itu yang tak rasain. Oh, jadi seperti itu. Berarti stangnya ini lebih oke kalau misalnya sedikit lebih mundur ya? Sedikit lebih naik dan mundur. Oh. Untuk tinggi badan 168 ya. Untuk berat motornya sendiri gimana? Kalau untuk pemula lah, kalau misalnya untuk saya ya yang baru mencoba motor besar gitu, apa tips-tipsnya mungkin? Sering-sering olahraga di bagian kaki dan tangan ya, biar lebih kuat. Soalnya bobotnya ini, bobot kosongnya sekitar 180 kiloan. Jadi kalau ditambah full tank itu lebih berat lagi, dan di keadaan full tank ini bensin berkurang sedikit, kita goyang, ini goyangan dari tangki itu kerasa, goyangan dari BBM-nya kerasa. Langsung mempengaruhi kestabilan motor itu sendiri ya? Jadi kalau saat jalan udah nggak ada masalah sih, saat jalan ya udah enteng. Yang ER yang agak susah di bagian beloknya lebih berat, nanti sampean coba waktu test ride-nya ya. Oh ya. Ya mungkin karena pengalaman saya pakai ER6F, mungkin bisa jadi inilah, jadi pembelajaran. Oke, itu aja. Nah, setelah ini saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, jadi seperti ini ya posisi penumpang ketika duduk di Kawasaki ER6N tahun 2012 ini. Pertama yang saya rasakan itu joknya sangat lega. Bahkan ini sama nyamannya sih dengan jok pengendara, dimana busanya juga tebal dan kulit joknya itu juga kasar, jadi tidak mudah licin lah. Jadi pantat kita itu lebih rigid kalau duduk di sini. Misalkan nanti pengendaranya itu mengerem mendadak, itu tidak terlalu bergeser. Kemudian untuk posisi kaki ini juga menurut saya sangat nyaman karena posisinya itu tidak terlalu naik dan mundur. Jadi seperti dibonceng motor naked 150 cc lah, katakanlah seperti CB 160R atau sekelasnya, dan dilengkapi dengan karet, jadi getarannya itu lebih minim di kaki. Cuma di sini yang perlu jadi catatan yaitu si footstepnya atau kerangkanya itu kurang solid ya, atau kokoh, jadi sedikit ada goyangan. Ini juga saya alami di ER6F yang saya review sebelumnya, itu juga cukup terasa getarannya. Jadi rasanya itu ada bagian yang kurang kencang ya untuk bautnya, tapi kayaknya udah karakternya seperti itu. Iya Mas. Nah, jadi ini untuk footstep bagian
footstep ini kan nyambung jadi satu ya. Ya. Itu memang di bautnya itu ada bushing dari karet untuk mengurangi getaran, Mas. Oh. Jadi untuk mengurangi getaran. Nah ini kan saya pakai bracket sidebox ini, jadi Iya. lebih kaku dia. Karena lebih kaku ini, jadi getaran mesinnya ini terasa sampai kaki boncengernya, Mas. Oh. Jadi tujuannya footstepnya itu agak goyang karena ada karetnya itu untuk meredam getaran ke kaki boncenger. Oh, jadi seperti itu ya. Cuman nanti kalau belum terbiasa mungkin Takut ya? Iya. Kok goyang gitu. Nah, Sama juga di bagian stang ini kita tekan gini, kalau kita tekan ini goyang karena ada bushing karet di sini. oh, Untuk meredam getaran. berarti sama kayak CB160R terus MT25 yang baru itu kan juga ada itu. Ya, untuk meredam getaran di bagian stang. Karena kalau stangnya terlalu getar kan lebih cepet capek ya. Oh iya, Itu. lebih gampang kesemutan lah. Iya, Nah. gampang kesemutan. Nah, jadi ada alasannya ya dari Kawasaki kenapa dari footstepnya itu lebih bergoyang. Tapi di sini nggak terlalu bergoyang karena yang dikatakan Mas Ardea tadi itu karena ada pengait lagi ya untuk bracket si sidebox. Jadi perlu pembiasaan lah kalau di bonceng motor ini. Kemudian untuk jarak penumpang ke rider, coba posisi ke stang. Nah, ini juga jaraknya pas. Dari jarak ketinggian juga nggak terlalu jauh, kemudian jaraknya ini juga pas, nggak terlalu jauh juga nggak terlalu dekat. Lalu untuk sisa jok di belakang ini juga masih ada sedikit dan bodinya juga ada sedikit di sini. Cuman nggak se ekstrim di Yamaha Saber saya ataupun di motor-motor lain yang joknya itu kecil. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya video review saya mengenai ergonomi dan posisi penumpang di Kawasaki ER6N tahun 2012 ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanterus038 dan juga Instagramnya Mas Ardea @ardea46. Nah, dan juga channel YouTube-nya dia ya. Nanti ada linknya di bawah aja ya. Oke. Namanya agak panjang soalnya. Siap. Oke, itu aja ya video saya kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.